Nah, buat para pejuang UTBK SNMPT 2026, nah di sini adalah video keempat tentang penalaran kuantitatif yang udah saya buat. Sebaiknya teman-teman stop dulu video ini dan unduh dulu modul yang sudah saya sediakan atau saya sematkan di link di kolom deskripsi supaya teman-teman mengerjakan dulu si soalnya, ya. Mencoba dulu, baru ngelihat pembahasannya. Supaya lebih siap nanti buat ngerjain soal-soal penalaran kuantitatif dengan model soal yang berbeda gitu. Ya. Kita langsung aja di sini akan bahas untuk set soal keempat mengenai penalaran kuantitatif. Ya. Soal nomor 1 di sini tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut ini. Nah, di sini kita punya dua sistem persamaan. Ini Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Satu lagi Y sama dengan X plus 1. Soal kayak gini wajib dikerjain kalau misalnya nanti muncul di UTBK SNBT 2026 ya. Karena ini termasuk soal yang gampang. Jadi kita tinggal samain aja Y1 dan Y2-nya. Ya. Jadi Y1 sama dengan Y2. Nah, ini berarti kita samain aja. X kuadrat min 2X min 3. Ini mesti sama dengan X plus 1. Berarti si X yang ini nanti pindah ruas ke kiri. Jadi ini X kuadrat min 2X min X tuh jadi min 3X ya. Terus satunya kalau pindah ke kiri ini jadi min 4. Ini sama dengan 0. Nah ini kalau kita faktorin jadi X min 4 sama X plus 1 gitu ya. Nah ada dua nilai X yang memenuhi. Nah di sini berapa nih lawan dari negatif 4? Lawan dari negatif 4 itu adalah 4 ya. Jadi X1-nya sama dengan 4. Ini baru X-nya, hati-hati. Belum Y-nya ya. X2-nya berarti lawan dari 1. Itu min 1 ya. Berarti mesti 4 sama min 1 yang jadi solusi. Ya, tanpa kita nyari Y-nya, di sini kita bisa eliminasi jawaban mana yang mungkin. Yang X-nya min 1 dan yang X-nya 4 kan. Ya, kalau di pilihan A, X-nya 1 sama 4 ini udah pasti salah. Pilihan C juga ini udah pasti salah ya, karena X-nya kan min 1 sama min 4. Sementara kita dapat di sini X-nya min 1. X-nya min 1 sama X-nya 4 gitu ya. Yang D juga udah pasti salah. E juga pasti salah. Nah, kalau mau kita buktiin, ambil aja persamaan yang gampang, yang ini nih. X plus 1. Masukin si X1-nya ke persamaan Y2 gitu ya, yang X plus 1 itu. Jadi nanti Y1-nya dapat 4 tambah 1 itu 5. Y2-nya nanti dapat min 1 tambah 1 itu kosong ya. 0. Nah nanti ini kita tulis sebagai himpunan pasangan berurutan. Jadi X1 Y1-nya di sini kita bakal dapat 4,5. Cocok kan tuh ya sama jawaban yang B. Satu lagi min 1,0. Ya. Ini adalah kategori soal yang mudah buat dikerjakan, jadi harus bisa ya. Jadi soal nomor 1 ini jawabannya yang B. Soal yang kedua, di dalam sebuah persegi ABCD, ini terdapat sebuah seperempat lingkaran dengan pusatnya di A dan melalui B dan D ya. Di dalam area antara sisi persegi dan busur BD dibuat sebuah lingkaran kecil yang menyinggung sisi AB, AD, dan busur BD ya. Nah ini jadi kita gambar dulu aja ya, karena yang makan waktu sih ngegambarnya gitu ya. Jadi ini saya udah bikin dulu gambarnya. Nah ini gambarnya kayak gini ya. Kita punya persegi, ada seperempat lingkaran yang warna biru. Pusatnya di A ya, ini jadi pusatnya. Terus udah gitu di dalam area antara sisi persegi dan busur BD itu ada lingkaran warna merah tuh. Nah kita harus bandingin kuantitas P sama Q. Q itu adalah jari-jari seperempat lingkaran dikali akar 2 min 1. Nah supaya gampang hitungnya, ini misalin aja jari-jari lingkaran yang warna biru ya. Si lingkaran ini jari-jarinya 1 gitu. Jadi kuantitas Q mah bisa kita hitung dulu kan. Ya. Kalau kita mau tahu Q-nya berapa di sini. Q jari-jari seperempat lingkaran kan 1.
berarti ya Q-nya ini sama dengan 1 dikali akar 2 min 1. Ya, ini sama dengan akar 2 min 1. Ya, ini sebenarnya soalnya gampang ya, soal SMP. Cuman kadang-kadang kita nggak kepikiran buat nentuin jari-jari lingkaran kecil tuh kayak gimana gitu caranya ya. Ya udah aja ini kita lihat ya. Umpamanya ini jari-jari lingkaran kecilnya tuh yang ini nih. Ini saya gambar pakai warna hijau ya. Nah, ini R gitu ya. Terus udah gitu ini R. Tuh ya. Berarti dari A ke O, sini O tuh titik pusat ini. Ini berapa nih? Pitagoras aja lihat segitiga yang kecil. Ya, lihat segitiga yang ini nih, yang kuning. Kasih warna kuning nih. R sama R, berarti ini R juga kan, yang bawah. Berarti A ke O tuh sama dengan R akar 2 gitu ya. Nah, ini memang harus banyak latihan ngelihat bentuk-bentuk geometri gini, karena sebenarnya mah gampang, cuman kalau nggak terbiasa gitu ya, kita nggak banyak latihan, nanti pas tes nggak kepikiran, itu yang bikin buang waktu tuh kayak gitu. Nah, terus kita lihat gerak di sini, panjang sisi AE itu berapa? Nah, ini yang bikin gangeh tuh ya. AE tuh jari-jari lingkaran, lingkaran yang warna biru tuh, yang sisi seperempat lingkaran ini. Jadi kalau misalnya jari-jarinya itu 1, berarti A ke E itu 1 kan? Ya. A ke E 1. Nah, jadi ini tuh kayak gini. Ini R berarti yang dari O ke E itu R juga. Yang ini R akar 2 tuh, sisi miringnya. Nah, jadi panjang A ke E gitu ya, panjang A ke E itu akan sama dengan R akar 2 tambah R gitu ya. Nah, panjang A ke E kan 1. Nanti dari persamaan ini kita dapat berapa sih jari-jari lingkarannya. Kita keluarin aja nih. Ya, jadi R-nya ini sama dengan 1 dibagi akar 2 plus 1 gitu. Ya. Nah, ini kali sekawan gitu. Akar 2 min 1, yang ini akar 2 min 1. Nah, jadi berapa nih? Akar 2 min 1 per 2 kurang 1 ya 1 ya. Ya udah, ini lihat, ini dibandingin kan. Ini akar 2 min 1 per 1 ya segini, akar 2 min 1. Ini juga akar 2 min 1. Nah, ini kuantitas P tuh, kuantitas Q-nya udah tahu yang ini. Nah, yang ini kuantitas P gitu ya. Karena kuantitas P sama kuantitas Q gimana kira-kira? Sama kan? Nah, jadi di sini kesimpulannya si P sama dengan Q. Ya. Jadi kudu banyak latihan dari sekarang buat UTBK supaya terbiasa gitu lihat soal-soal geometri gini. Buat saya mah gampang yang kayak gini ya. Cuman kadang-kadang kalau nggak kepikiran juga susah juga gitu. Soal yang ketiga, sebuah kantong berisi 3 buah bola merah dan 2 buah bola putih. Ya, ini jadi ceritanya ada kantong isinya 3 bola merah, 2 bola putih. Nah, kemudian diambil 1 bola secara acak dan warnanya dicatat. Nah, bola tersebut tidak dikembalikan. Kemudian diambil lagi 1 bola secara acak gitu ya. Nah, kita nggak tahu nih bola apa yang pertama kali diambil. Terus udah gitu diambil lagi 1 bola secara acak. Berapakah peluang bahwa bola kedua yang terambil warna merah? Berarti ada 2 kemungkinan di sini ya. Karena ada 2 warna bola di sini ya, 3 merah, 2 putih. Jadi totalnya di sini ada 5 bola. Nah, kejadian pertama itu ya. Kejadian pertama, bola pertama itu terambil warna merah. Berarti bola kedua warna merah lagi kan? Ini ada 2 kejadian, atau bola pertama terambil warna putih, terus kedua warna merah gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya peluang terambil bola pertama warna merah itu ada berapa nih? Bola pertama kan warnanya merah. Berarti dari 3 bola diambil dari 5 bola gitu. Ya. Berarti di sini peluangnya ada berapa nih? Dari 5 bola diambil 1 bola. Bola merahnya itu ada 3 gitu ya. Maksudnya mah gitu.
Jadi peluangnya di sini karena bola merahnya itu ada 3, jadi 3/5 gitu ya. Nah, bola keduanya berarti dikali, nah dari 3 bola udah diambil 1 kan berarti sisanya 2 ya. Per 5 kurang 1 berarti sisanya 4 bola nih. Atau, kalau atau tuh berarti ditambah. Bola pertama terambil warna putih. Bola putihnya di sini ada 2 bola putih tuh. Berarti 2 dari 5 bola. Bola kedua warna merah, sisanya kan 3. Bola merahnya masih 3 tuh. Dari 4 gitu ya. Nah, ini kalau kita hitung berapa? 1, 2 ya. Ini 2. Jadi 3/10 tambah 3/10. 6/10 ya. 6/10 itu jadi 3/5 kan peluangnya. Berarti jawabannya di sini yang tepat adalah yang C ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang keempat, manakah hubungannya benar? Nah, ini mah tinggal ngitung doang ya. Nah, jadi di sini P itu sama dengan 1/2024 kali 2000 dikurangi 1/2025. Kalau disamain penyebut kan kayak gini ya, berarti 2024 dikali 2025. Nah, supaya setara berarti yang atas ini nanti kudu dikali 2024. Dikurangi 2025. Kita bandingin sama yang Ki. Yang Ki itu kan 1/2024 kali 2025 ya. Nah, berarti ini kalau kita hitung berapa? Ini kan jadi ini harusnya 2025 ya. 2025 dikurangin 2024 gitu kan. Kita nyamain penyebut. Jadi 1/2024 kali 2025. Nah, yang ini juga sama kan. 1/2024 kali 2025. Berarti di sini kuantitas P itu bakal sama-sama Q. Ya. P sama dengan Q. Ini jawaban yang tepatnya yang C ya. Ini pakai lingkaran harusnya ya. Gini ya. Soal yang kelima. Nah, sistem pertidaksamaan yang merepresentasikan daerah yang diarsir pada gambar berikut. Nah, di sini kan 4 nih titiknya. Ini 4, terus ini 4. Yang pertama dulu aja. Nah, ini 4 ini, itu nyebrang sama sumbu X. Berarti nanti sistem pertidaksamaan yang pertama ya kita tulisnya 4X gitu ya. Ditambah 4 yang ini nyebrang sama sumbu Y. Berarti tambah 4Y. Nah, 4 kali 4 berapa? 16 kan? Berarti hasilnya harus sama dengan 16 gitu. Ya, tapi lihat tandanya. Ini tanda arsirnya ke bawah tuh. Kalau ke bawah berarti tandanya kudu kurang dari sama dengan. Nah, nanti kita bagi 4 dulu semua. Jadi pertidaksamaan yang pertama, X tambah Y, ini kurang sama dengan 4. Ya. Jadi jawabannya mungkin kalau nggak A, C, D ya. Yang ini udah kita eliminasi. Nah, terus X besar sama dengan 0 sama Y besar sama dengan 0 juga udah pasti ya. Nah, sekarang lihat garis yang warna hijau. Nah, garis yang warna hijau di sini adalah garis yang melalui 2 titik. Titik pertama itu 2,2. Titik kedua itu 0,1 ya. Nah, berarti kita susun persamaan garisnya di sini. Ya. Persamaan garisnya ini Y sama dengan MX plus C. Nah, berarti si gradiennya aja dulu kita cari ya. Gradiennya gimana? Itu delta Y bagi delta X. Berarti 2 dikurangin 1, itu 2 kan? Dibagi 2 kurang 0, 2 kurang 0, 2 ya. Ini X tambah C. Jadi Y sama dengan X tambah C. Ambil titik bantu yang gampang aja yang ini. Ya.
0,1 saat X-nya 0, Y-nya 1. Jadi 1 sama dengan 0 tambah C. Gitu ya. Nah, soal kelima, sistem pertidaksamaan yang merepresentasikan daerah yang diarsir pada gambar di bawah adalah titik-titik. Nah, ini kan di sini kita punya grafik kayak gini dulu. Ini yang gampang dulu aja ya. Kita lihat line yang warna ungu tuh. Ya, garis yang warna ungu. Ini Y, ini X. Garis yang warna ungu mah kayak gini ya. Nah, ini 4 nyambung sama 4 tuh. 4 itu nyebrang sama sumbu X di sini. Berarti nanti kita tulisnya itu 4X. Ya. Ditambah yang ini. 4 yang di sini nyebrang sama sumbu Y. Jadi ini ditambah 4Y. Hasil kali dari 4 dan 4 itu 16 kan? Nah, karena arah arsirnya ke bawah gitu ya. Arah arsirnya kan dia ke bawah tuh. Berarti tandanya ini kurang dari sama dengan. Nah, bagi 4 semua deh. Jadi nanti kita dapat X tambah Y kurang sama dengan 4. Ya. Berarti kita tandain dulu. Yang mungkin tuh kalau nggak yang A, yang C, kalau nggak yang D. Yang E, ini udah kita coret. B juga kita coret ya, karena tandanya kan lebih dari sama dengan. Satu lagi line yang warna hijau nih. Nah, yang warna hijau, di sini kan ada 2 titik ya. Titik ini sama titik ini. Nah, titik ini tuh 0,1. Titik ini 2,2. Gitu ya. Ya, berarti persamaan garis yang melalui 2 titik kan ini Y sama dengan MX plus C. Berarti Y sama dengan M-nya tuh gradiennya kita kurangin aja di sini. 2 kurang 1. Ingat ya, gradien tuh rumusnya ini sebelum saya lanjut ya tadi. Delta Y bagi delta X. Nah, 2 kurang 1 kan 1 dibagi yang ini nih. 2 kurang 0. 2 kurang 0 berapa? 2 ya. X tambah C. Pakai titik bantu yang gampang aja nih. Yang 0,1. Ya. Jadi ketika Y-nya 1, X-nya 0. 1 sama dengan 0 tambah C. Oh ya udah, berarti C-nya di sini 1. Ya. Jadi persamaan garisnya di sini jadi Y sama dengan setengah X tambah 1. Ya, kita anggapnya seolah-olah sama dengan dulu aja. Nah, ini kita kali 2. Semua. Ya, jadi ini 2Y sama dengan X tambah 2. Nah, itu di pilihan kan mintanya X kurang Y ya. Jadi di sini, coba kita lihat ya. Di sini X, kalau 2Y-nya kita pindahin ke kanan jadi X min 2Y gitu ya. Ini pindah ke kanan, si 2Y-nya kan jadi minus. Si 2-nya pindah ke kiri. Jadi minus 2 nih. Nah, sekarang pakai titik selidik aja. Kita ambil titik sembarang yang ada di sini. Misalnya kita ambil titik yang ini deh. 1,2. X-nya 1, Y-nya 2. Buat tentuin tanda lebih besar, lebih kecilnya. Nah, misalnya kita ambil titik di sini tuh 1,2. Jangan kebalik nih titiknya. Nah, berarti saat X-nya 1, Y-nya 2. 1, jadi X-nya kita ganti sama 1. Dikurang 2 kali 2, gitu ya, itu 4. Itu tandanya gimana? Kita bandingin sama minus 2. Gitu. Ya. Nah, min 3 kan ini. Min 3 itu gimana? Kurang dari minus 2 kan? Ya. Ya, berarti nanti X min 2Y ini mesti kurang dari sama dengan minus 2 gitu. Ada nggak jawabannya? Yang mungkin ya di sini. X min 2Y kurang sama dengan minus 2. Nah, kalau yang ini lebih dari. Ini udah jelas salah ya. Salah. Terus kalau dinyatain dalam 2Y min X gimana nih?
Berarti 2Y-nya pindah ke kanan. Min 2Y-nya. Jadi 2Y, ininya pindah ke kanan. Minus 2-nya pindah ke kiri. Jadi 2Y min X itu kurang sama dengan kurang sama dengan lebih sama dengan 2. Kudunya ya. Jadi ini mah jawabannya 2Y min X-nya lebih sama kurang sama dengan 2 ya. Yang di pilihan D. Jadi ini salah nih. Nah, yang udah aja, udah pasti yang cocoknya kan yang C. Jadi jawabannya ini pasti yang C gitu. Ya. Yang ini. Sorry. Ini ya harusnya X min 2Y kurang sama dengan negatif 2. X tambah Y kurang sama dengan 4. Terus ini kan arah arsirnya ke sini nih. Ke kanan. Dan ada di atas sumbu Y. Berarti ya X lebih besar sama dengan 0. Y juga lebih besar sama dengan 0. Udah pasti positif ya. Jadi ininya udah pasti. Cocokin lagi ya. Ini benar, oke. Terus yang merahnya, ini udah benar. Terus X min 2Y kurang sama dengan minus 2 udah benar. Ya. Berarti nomor 5, opsi yang tepatnya itu yang C ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 6. Jika fx di sini sama dengan 1 dikurangi 1/x plus 1 ya. Jadi ini 1 dikurangin 1/x plus 1. Berarti F1 kali F2 kali F3 dan seterusnya sampai F99 berapa? Nah, ini kita hitung dulu aja ya. F di 1. Kalau F di 1 artinya ini kita kudu ganti si X-nya sama 1 gitu ya. Jadi 1 dikurangi 1/1 tambah 1 kan setengah. Ini setengah. Kita cek lagi di F2 ya. Jadi 1 dikurangi 1 per X tambah 1 ini sepertiga ya. Jadi 1 kurang sepertiga ini berapa? 2/3 ya. Terus F3 ini 1 dikurangin 1/3 tambah 1 itu 4 ya. Jadi ini 3/4. Dan seterusnya di sini sampai F99 gitu ya. Berarti nanti kita tinggal ganti si X-nya aja sama 99 gitu. Jadi 1 dikurangin 1/99 tambah 1 tuh 100 kan. Jadi berapa tuh? 100/100 kurangi 1/100. 99/100 gitu ya. Oh, jadi ini nanti ngebentuk kayak deret gitu ya. Pola bilangannya kayak gini. Setengah dikali 2/3. Nah, itu saling cancel, saling meniadakan tuh. Kali 3/4. Dan seterusnya gitu ya. Kali 98/9. 98/99 sampai terakhir kali 99/100 gitu ya. Nah, ini yang nyisa, ini kan semua kecoret nih. Ya. 4 juga nanti bakal kecoret, ini juga bakal kecoret gitu ya. Yang nyisa yang ini kan yang di pojok doang. 1 per bagian bawahnya di sini, ini nyisa, ini nggak kecoret kan. Jadi 1/100 nih jawabannya. Jadi jawaban yang tepatnya di sini yang B ya. Soal nomor 7. Nah, seorang petani memiliki cukup pakan untuk 40 ekor sapi selama 15 hari. Jadi 40 ekor tuh buat 15 hari. Nah, jika petani itu menjual 10 ekor sapinya, kalau dia ngejual 10 ekor sapinya, sisa berapa nih? Dari 40 dijual 10 ya, sisa 30 ya. 30 ekor. Berapa lama pakan yang sama akan habis? Nah, ini perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Semakin sedikit jumlah sapinya,
jumlah pakannya ini bakal semakin banyak gitu ya. Jadi kalau perbandingan berbalik nilai nanti tinggal kita tukar si rasionya jadi 40/30 gitu ya. Nah si X-nya yang naik di atas. Jadi ini X per 15 gitu. Nah ini kita coret. Bagi 15 1, ini bagi 15 2. Jadi X-nya sama dengan 40 bagi 2 tuh. X-nya 20 hari. Ya masuk akal kan logikanya kalau misalnya si sapinya lebih sedikit. Ya waktu pakannya habis gitu ya. Makanannya habis itu pasti lebih lama gitu kalau jumlahnya sama mah. Jadi jawabannya di sini yang D yang 20 hari ya. Soal nomor 8. Jika f inverse x adalah inverse dari fungsi fx. Kita punya fungsi fx tuh kayak gini. Fx sama dengan 2x tambah 3 dibagi ini tuh 1x kurang 4. Nah, yang ditanya nilai dari f inverse fungsi x. Nah, supaya gampang nyari inverse tuh gini. Kalau fungsinya rasional, bentuknya pecahan ya. Ini kita tukar aja gitu. Nah, lihat yang bagian bawah ini. Ini kita tukar dan berubah tanda ke atas. Jadi minus 4-nya nanti naik ke atas. Jadi gimana? Jadi 4 gitu. Kan tukar dan berubah tanda. 4x tambah 3 gitu ya. Dibagi yang bawahnya. Nah yang bawahnya itu yang ditukar tuh yang ini. Si 2 ini. 2-nya juga tukar dan berubah tanda ya. Jadi ini tuh 1x. Awalnya plus 2 itu jadi minus 2 gitu ya. Jadi f inverse dihitung di 3 berapa? Jadi ganti aja si x-nya sama 3. Jadi 4 kali 3 ditambah 3 dibagi 3 kurang 2. 12 tambah 3, 15 dibagi 3 kurang 2, 1 ya. Ya udah f inverse 3 di sini nilainya 15 gitu ya. Jadi di sini jawabannya itu yang E. Soal nomor 9. Nah, jika X dan Y itu bilangan bulat positif, sehingga rata-rata dari X, Y, dan 20, rata-rata ya berarti tambahin ya, X tambah Y, tambah 20 gitu ya. Dibagi ada berapa bilangan nih? 3 kan? Itu sama dengan rata-rata dari X, Y, 20, dan 12. Berarti sini X tambah Y tambah 20 tambah 12 dibagi 4 bilangan kan. Ya udah ini jadi berapa nih? 20 sama 12 tuh 32 ya. Nah, nanti kita kali silang. Jadi X plus Y plus 20 kita kali sama 4. Jadi berapa nih? 4 X plus Y terus 20 kali 4, 80. Sama dengan yang ini yang kuningnya kita kaliin ya. X plus Y kali 3, ya 3 kali X plus Y ya. 32 kali 3, 96 gitu. Ya. Nah nanti ini pindah ruas nih. Yang ini pindah ruas ke sana. Jadi 4X plus Y dikurang 3X plus Y sama X plus Y kan. Ya, ini sama dengan si 80-nya sekarang pindah ruas ke kanan. Jadi 96 dikurang 80. 16 ya. Jadi X tambah Y di sini sama dengan 16. Jadi jawabannya di sini yang B ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini dikasih tahu nilai dari 2A plus B itu sama dengan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Dan A min B itu adalah 2, 7, 3, 2. Dan nilai dari matriks A berapa? Ya, di sini kita tahu 2A plus B ini nyatain dalam matriks gitu ya. 1, 2, 3, 4. Terus
di sini A min B gitu ya, sama dengan 2, 7, 3, 2 gitu ya. Berarti gini aja tuh ya. Kalau gini mah kita eliminasi aja si B-nya, kita tambahin gitu. Ya, kita tambahin. Jadi 2A tambah 1A berapa? 3A kan? Sama dengan matriks yang ini, yang di atas. Matriks ini. Tambahin sama matriks ini. Nah, cara nambahin matriks tahu kan? Tinggal jumlahin aja unsur-unsur yang seletak. 1 tambah 2, 3. Terus 2 tambah 7, 9. Terus 3 tambah 3, 6. Terus 4 tambah 2, 6. Udah, nanti A-nya tinggal bagi 3 semuanya. Karena ditanya A doang gitu ya. Nah, 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3 tuh 3. 6 bagi 3. 6 bagi 3 berapa tuh? 6 bagi 3, 2 ya. Terus gimana lagi di sini? 4 tambah 2, 6. 6 bagi 3, 2 juga ya. Nah, di sini yang ditanya nilai dari matriks A. Berarti 1, 3, 2, 2 gitu ya. Ada nggak jawabannya? Ini yang E. 1, 3, 2, 2 ya. Cocok ya. Soal nomor 11, nah pada barisan tertentu suku AN didefinisikan dengan formulasi kayak gini ya. Itu tuh maksudnya kayak gini nih di soal tuh, barisan rekursif ini tuh ya. AN sama dengan A kali N min 1. Ya, jadi ini indeks gitu. Tambah 5 gitu ya. Jadi contohnya ya, di sini kan kita mau nyari A1. Berarti N-nya 1 tuh. A1 ya kan, untuk setiap bilangan bulat tuh berarti di sini sama dengan A2 kurang 1 berapa? Sorry di sini ya jangan A1. A2 kan untuk N-nya lebih dari sama dengan 2. Ya, berarti A2 ini sama dengan A1 ditambah 5 gitu ya. Nah, terus jadi A3 di sini. A3 ini mundur 1 semua gitu. Berarti nanti kan yang kita gonta-ganti itu si N-nya ini nih. Sama dengan A2 ditambah 5 gitu ya. Ya udah, di sini kita coba cari dulu ya. A1-nya kan udah tahu 1 tuh. Jadi dari persamaan ini nanti A2 sama dengan A2 tuh sama dengan 1 tambah 5 berapa tuh? 6 ya. Ini 6. Nah, yang ini A3 berarti A2 tambah 5. A2-nya tuh 6 tambah 5 ya. 6 tambah 5. Nah, ini sama dengan 11 gitu ya. Nah, ini terus gitu ya. Jadi, kita nanti punya barisan tuh kayak gini. A1-nya dulu ya. A1-nya tuh kan 1, 6, 11, dan seterusnya sampai suku ke 75. Nah, ini selisihnya berapa nih? Plus 5, barisan aritmatika kan ini sebenarnya mah. Sampai nanti suku terakhir suku ke 75. Nah, berarti suku ke 75 di sini suku ke 75 bisa kita cari pakai rumus barisan aritmatika aja ya. Sama dengan suku pertama ya ditambah 74 kali beda gitu. Nah, jadi suku pertamanya berapa? Suku pertamanya kan 1 ditambah 74 dikali bedanya 5 gitu. 74 kali 5 berapa tuh ya? 350 ya. 350 tambah 20, 370 tambah 1, 371. Nah, yang ditanya di sini apa sih?
jumlah 75 suku pertama, oh S-nya yang ditanya. Berarti S75 di sini ya. Pakai rumus SN nih. Sama dengan N per 2 dikali A tambah UN. Suku pertama tambah suku terakhir gitu ya. Nah, yang jadi suku pertamanya mah di sini 1 ya. Ini suku pertama nih, lihat saya unguin ya. Sampai suku terakhirnya nanti kan 371. Gitu ya. Nah, jadi ini nanti kita hitung aja nih. 75 per 2 dikali suku pertamanya 1 ditambah 371. Gitu ya. Jadi 372 ya, 372 dikali 75 per 2. Nah, berapa tuh? Ntar ya, ini saya kotret dulu aja. 75 dikali 372 dibagi 2 gitu ya. Nah, ini nanti dihitung aja ya, cobain ya. 372 dibagi 2 teh ini 186. Coret sama ini nih. Ini dikaliin sama 75. Ini nanti kita dapat 13.950 nih. Ya. Nah, ini mah soal isian ya. Berarti nggak ada pilihannya. Soal nomor 12. Nah, berdasarkan gambar tersebut, persamaan yang paling cocok mencerminkan gambar tersebut adalah titik-titik. Nah, berarti kita lihat aja di sini gambar si persamaan garis ini. Ini kan punya segitiga ya. Segitiga siku-siku. Panjang delta X sama delta Y-nya tuh sama gitu ya. Nah, ini tuh delta X-nya, ini delta Y-nya. Nah, terus kalau misalnya si garis ini searah sama tangan kiri, tangan kirinya naikin ke atas, coba ya. Berarti nanti si gradiennya tuh positif. M-nya lebih dari 0. Ya, berarti gradiennya berapa tuh? Itu kan sama tuh. Delta Y per delta X-nya tuh sama. Berarti gradiennya 1. Cari yang gradiennya 1 di sini. Yang A udah nggak mungkin. Nah, yang B, yang A kenapa nggak mungkin coba? Nah, ini gradiennya 4 gitu ya. Kalau yang B, ini kan Y sama dengan X tambah 1, ini masih mungkin nih. Nah, cuman kalau digambar, Y sama dengan X tambah 1, berarti saat X-nya 0, Y-nya 1, ada di titik ini kan. Terus saat Y-nya 0, X-nya min 1. Ya udah, ini kan garisnya kayak gini. Bukan garis 1 ya, ini juga salah. Coba yang C ya. Yang C itu kalau difaktorin jadi Y sama dengan X min 1 kali X plus 1 dibagi X plus 1. Jadi ini sama dengan X plus 1. Kan kecoret ya. X min 1. Saat X-nya 0, Y-nya min 1. Nah, min 1 tuh di bawah sini. Terus udah gitu ini 1 gitu ya. Saat Y-nya 0, berarti X-nya 1. Nah, ini nih garisnya. Kan gradiennya 1 tuh. Nah, ini cocok nih. Ya udah aja. Persamaan yang mencerminkan gambar ya yang C jawabannya gitu ya. Jelas ya? Maksudnya itu persamaan garis apa gitu ya. Karena ini rada ambigu mencerminkan gambar. Ini awalnya saya pikir si garisnya kudu dicerminin ya. Nah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 13. Nah, diberikan fx gitu ya, sama dengan ini 2x kuadrat min 3x. Apakah, pertanyaannya ya, yang jadi fokus pertanyaannya di sini adalah apakah gx itu sama dengan x plus 4? Ya mana kita tahu kalau nggak ada datanya ya. Nah, sekarang tinjau aja pernyataan pertama. Ya. Nah, pernyataan 1. Ini yang ditanya cukup atau enggak gitu ya. Jadi tinjau pernyataan 1. Ya. Kita tahu di sini FOG ya. Tahu FOG. Gitu ya. Ini sama dengan 2x kuadrat tambah 13x plus 20. Pokoknya ini yang ditanya apakah gx sama dengan x plus 4. Cukup untuk menghasilkan jawaban ya atau tidak gitu dari pernyataan itu.
Ya. Nah, si F-nya kan udah tahu tuh, 2x kuadrat min 3x ya. Berarti kalau FOG tinggal kita ganti aja nanti si X-nya ini sama G gitu. Ya. Jadi nanti di sini 2 kali G kuadrat gitu ya. 2G kuadrat dikurangi 3G. Ini sama dengan 2X kuadrat ditambah 13X tambah 20. Gitu ya. Buat nentuin si G-nya gimana nih? 2G kuadrat minus 3G. Berarti ini kita bagi 2 aja dulu ya masing-masing ya. Jadi ini G kuadrat dikurangin 3/2G. Sama dengan X pangkat 2 ditambah 13/2X gitu ya. Ditambah 20. Nah, pertanyaannya kan ini, apakah GX-nya sama dengan X plus 4? Biar gampang, nggak usah susah-susah ya. Sebenarnya ini pakai kuadrat, metode kuadrat sempurna gitu ya. Tinggal kita masukin aja si GX-nya X plus 4 ke sini, cocok nggak kiri sama kanan gitu ya. Jadi maksudnya kita cukup tes gini aja. Apakah si GX-nya tuh sama dengan X plus 4? Masukin aja nih si G-nya ganti gitu. Sama X plus 4. Cocok nggak nanti yang kiri sama yang kanan gitu. Jadi X plus 4 kuadrat dikurangin 3/2 kali X plus 4. Nah ini cocok nggak sama yang kanan gitu ya. X kuadrat tambah 13/2X tambah 20. Ya udah nggak usah dilanjutin dihitung. Nanti kan dari sini jawabannya ya kalau misalnya sama berarti cocok. Kalau sama berarti cocok. Ya. Kalau beda berarti nggak cocok. Menghasilkan jawaban iya dan tidak kan. Berarti pernyataan satu aja cukup nih. Ya, pernyataan satu aja cukup. Nggak usah dilanjutin hitung gitu ya. Cukup. Nah, sekarang kita tinjau pernyataan yang kedua. Ya. Tinjau pernyataan kedua. Nah, di sini GOF sama dengan X plus 3. Berarti gini dibalik sama dianya. GOF itu sama dengan X plus 3. Nah, si G-nya kan nggak tahu, betul nggak? G-nya berapa? Nah, tapi si F-nya tahu. GOF sama dengan X plus 3. Ya udah aja di sini kan kita tahu si F-nya. F-nya tuh sama dengan 2X kuadrat minus 3X gitu ya. Berarti nanti kayak gini, G 2X kuadrat minus 3X sama dengan X plus 3 gitu. Ya misalin aja ininya sama A gitu ya. Nanti di sini G 2X kuadrat min 3X ini sama dengan A gitu ya. Nah nanti kan kita dapat nih istilahnya dalam bentuk X sama dengan apa dinyatakan dalam A gitu ya. Dinyatakan dalam A, ini X-nya sama dengan bla 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 dinyatakan dalam A gitu. Ya. Nah, nanti tinggal kita substitusi ke sini. Gitu ya. Nah, nanti tinggal kita bandingin aja gitu ya. Yang ini nih. Yang X, GX-nya kan X plus 4. Apakah GX sama dengan X plus 4? Atau biar nggak pusing mah gini deh ya. Gini. Pertanyaannya kan, apakah GX itu sama dengan X plus 4? Kan kudu menghasilkan jawaban iya atau tidak, betul nggak? Berarti, ya udah aja di sini. Masukin aja GX sama dengan X plus 4. Ya ini masukin nih. Ke sini. 2X kuadrat dikurangi 3X tambah 4, ini sama dengan X plus 3 nggak? Kan enggak gitu ya. Jadi jawabannya tidak. Jadi pernyataan 2 juga cukup gitu. Karena menghasilkan jawaban iya atau tidak gitu. Jadi nggak perlu diberesin gitu ya. Intinya kita cari data mana yang menghasilkan jawaban iya dan tidak. Nah gitu aja. Ya, ini tanpa harus kita hitung. Jadi pernyataan satu saja
atau pernyataan 2 saja itu cukup untuk menjawab pertanyaan ya. Jawabannya yang mana nih? Pernyataan 1 atau pernyataan 2 saja udah cukup buat jawab pertanyaan. Berarti yang D ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang ke-14. Persentase perbandingan dari nilai bilangan yang 50% lebih besar dari 60. Ya udah aja 60. Ditambah setengah dari 60, 50% kan setengah gitu ya. Berapa nih? 90. Terhadap nilai bilangan yang 20% lebih kecil dari 20. Dari 150 gitu. Berarti 150 dikurangin 20% tuh 20 per 100 atau 1/5 itu ya. Dari 150. Jadi berapa nih? 150 kurang 30. 120. Bandingin aja ini sama itu gitu. Ya. Jadi 90 dibagi 120 kali 100%. 3/4. Ya udah ini mah 75% gitu ya. Ada nggak jawabannya? Yang E ya. Ini kudu bisa kalau ada soal kayak gini ya. Ini lumayan banget. Bantu. Soal 15. Nah, sebuah segi 5 sama sisi beraturan. Seperti pada gambar di bawah ini. Nah, segi 5 nih ya. Yang ditanya OCD. OCD itu yang ini berarti sudutnya. Nah, biar gampang, gini aja kita gambar lingkaran sini. Satu lingkaran itu tuh sudutnya 360. Ini kan segi 5-nya beraturan ya. Berarti nanti di sini bakal ngebagi sisi ini jadi 5 bagian. Jadi 360 derajat bagi 5. Ini 72 derajat gitu ya. Nah, 72 derajat. Kita tahu sisi yang ini, sisi lagi. Sudut ya, sudut yang ini tuh 72 derajat. Kalau beraturan mah berarti kan ya ini sama kaki gitu. Ya enggak? Berarti ini misalin aja ini X, yang ininya 72 gitu. Ya. Jadi 72 derajat ditambah 2X itu sama dengan, ingat satu segitiga kudu berapa sudutnya? Kudu 180 ya. Sama dengan 180. Berarti di sini 2X itu sama dengan 180 kurang 72 itu kan 108 ya. Berarti X-nya di sini 108 bagi 2 54 derajat ya. Berarti jawaban yang tepat di sini yang D. Lanjut lagi soal berikutnya, soal nomor 16. Nah, soal nomor 16, jika X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat, dan X min Y sama dengan A plus B, yang ditanya XY. Gini aja. Lihat gerak, ini X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini kan sama dengan A pangkat 2 kali B pangkat 2. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat ini tuh bisa kita bongkar gitu ya. Kita faktorin tuh kan jadi gini. Jadi X min Y kuadrat bisa kan? X kuadrat ini jadi min 2XY plus Y kuadrat. Berarti ini tambahin 2XY supaya nggak ngerubah bentuk asli gitu. Ya. Kenapa? Ini kan jadi gini nanti ya. X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 min 2XY. Min 2XY tambah 2XY kan hilang gitu. Jadi nggak ngerubah bentuk asli di soal. Bentuk aslinya yang mana? Yang ini nih. Yang X kuadrat tambah Y kuadrat gitu. Ya. Nah ini sama dengan AB pangkat 2 gitu aja. Nah X min Y-nya itu sama dengan A plus B. Berarti ini A plus B kuadrat. Ditambah 2XY sama dengan AB kuadrat. Nah, yang ditanyanya di sini tuh, ini kan, si XY-nya berapa? Pindahin aja si A plus B-nya ke kanan gitu ya. Jadi 2XY ini sama dengan AB kuadrat
dikurangi A plus B dikuadratin, gitu ya. Dan yang ditanyanya kan XY. Berarti XY di sini sama dengan AB kuadrat dikurangi dalam kurung A plus B, gitu ya. Dikuadratin. Dibagi angka yang nempel sama XY itu apa? Berapa gitu. 2 ya. Udah aja ini jawabannya gitu ya. XY sama dengan AB kuadrat dikurangi A plus B dikuadratin bagi 2. Oke, jadi ini yang C. Bukan yang C, yang D ya jawabannya ya. Cocok ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 17. Palindrom adalah bilangan positif yang jika dibaca dari depan dan belakang sama. Sebagai contoh 2002. Nah, selisih bilangan 919 dengan bilangan palindrom berikutnya. Oh iya, berarti dari depan sama belakang kudu sama nih. Setelah 919 berapa? 920 bukan. 921 bukan. Ini bukan ya, ini bukan sisanya. Palindrom berikutnya berarti 929 nih. Ya kan, karena dibaca dari depan sama belakang sama. Dari depan mah 929, dari belakang 919 kan. Nah, selisihnya aja. Jadi selisihnya berapa di sini? Selisihnya 929 dikurangin 919. Ya udah, selisihnya 10 ya. Jawaban yang tepat di sini yang mana tuh? Yang B. Ya. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 18. Jika A itu adalah 35 derajat, tentukan hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q. Ya. A 35 derajat. Jadi kita punya sudut A nih umpamanya kayak gini. Ini 35 derajat ya. Nah, ini penyiku tuh berarti ya sudut ini sudut komplemennya ya. Nah, 35 berarti kalau penyikunya berapa? Yang bikin dia jadi 90. 35 tambah berapa supaya jadi 90? Jawabannya 55 derajat gitu ya. 55 derajat ini. Nah, sekarang kalau pelurus sudut Q kan 125. 125 tuh ya kayak gini lah. Nah, pelurus tuh yang ini nih. Ya, kita cari ini berapa sudutnya. Supaya dia jadi 180. 55 juga ya. Oh ya, sama. Jadi P sama Q-nya sama tuh. 55 sama dengan 55 kan. Ya udah, kuantitas P sama dengan kuantitas Q. Ini mah gampang juga ya yang C. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 19. Tentukan tentukan di antara sistem pertidaksamaan linear berikut yang memiliki daerah penyelesaian tidak berada di kuadran kedua. Ini gini ya, cuman ada 2 persamaan sebenarnya di sini ya. 4Y min 3X, 4Y tambah 3X. Ini sama dengan 12. Ya. Berarti ini kita bisa ngejawab yang ini ya, antara yang kita bisa lihat pilihan yang A sama yang C dulu, karena persamaannya sama tuh. Nah, coba kita lihat nih. Ini kan berarti kita cari aja ya. Di sini titik potong sama X sama Y-nya. Sama sumbu X dan Y-nya. Kalau X-nya 0, ya tutup X-nya. Berarti 4 kali berapa yang hasilnya 12? 3 kan? Sekarang kalau Y-nya 0. 3 kali berapa yang hasilnya 12? 4. Berarti nanti titik potongnya sama sumbu X dan Y ini 0,3 dan 4,0. Nah, gambar aja di sini. Ya, ini saya gambar. 4X sama 3Y. Berarti ini Y, jangan kebalik ya. Ini X. 0,3. X-nya 0, Y-nya 3. Berarti di sini kan. Terus ini X-nya 4, Y-nya 0. Nah, karena nggak ada sama dengannya, nanti gambar garisnya tuh putus-putus gitu ya.
4, 3. Putus-putus. Nah, ini kayak gini. Putus-putus sih garisnya ini, nanti saya hapusin bentar ya. Nah, gini. Yang tidak memiliki, pertanyaannya yang sistem pertidasamaan mana yang memiliki daerah penyelesaian tidak berada di kuadran kedua. Nah, ini kalau dia lebih dari ya. Andaikan dia lebih dari berarti kan ke atas. Tetap ada di kuadran kedua tuh ya. Nah, ini kan kuadran 1 nih. Daerah yang kotak ini kuadran 1. Nah, ini kuadran kedua nih. Yang bawah kuadran ketiga gitu. Ini kalau kita panjangin. Ya, kita panjangin ini kuadran ketiga. Ini kuadran keempat. Ya. Ini kuadran 3. Ini kuadran 4. Ya, berarti mau dia lebih besar, mau dia lebih kecil gitu ya. Tetap aja di kuadran 2 kena. Jadi ini nggak mungkin nih. Ya. Nah, sekarang coba pilihan yang ini aja yang ganda dulu nih. Yang D dan E dulu aja kita coba. Yang 4Y min 3X sama min 12. Sama caranya kayak tadi gitu ya. 4Y min 3X sama dengan min 12. Nah, ini kita copy aja yang ini ya. Nah, kita cari nanti ya kalau X-nya 0, Y-nya berapa. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa gitu. Nah, kalau Y-nya 0 sekarang. Y-nya 0, berarti X-nya berapa, Cik? Berarti ini Y-nya 0 tutup nih. Kalau X-nya 0, iya Y-nya min 3. Kalau Y-nya 0, X-nya 4. Nah, coba aja ya. 0,-3 dan 4,0. Berarti ini di bawah tuh garisnya. 0,-3 mah di sini, 4,0 mah di situ gitu ya. Nah, ini si titik merahnya saya hapus dulu. Nah, ini kayak gini. Cuman si garisnya nanti kudu putus-putus. Ya. Nah, ini kudu teliti ya bacanya ya. Sekali lagi kalau X-nya 0, Y-nya min 3. Oke ya, karena 4 kali min 3 kan min 12, cocok tuh. Kalau Y-nya 0, X-nya 4. Oke. Udah bener kayak gini ya. Ini Y, ini X. Sekarang kalau tandanya lebih dari. Nah, kalau lebih dari, kita ambil aja 0,0 di sini ke bawah nggak ya si titik ini? Berarti 0 kurang 0 itu lebih dari min 12. Ya. Berarti ke bawah ya. Nah, kalau lebih dari berarti nanti ke atas gambar grafiknya. Warnanya. Kalau ke atas mah ya si kuadran 2 ikut kena tuh. Iya nggak? Yang nggak, pertanyaannya kan yang tidak berada di kuadran kedua. Berarti yang ini nih. Yang tidak berada di kuadran kedua. Kalau dia lebih kecil dari min 12. Kalau lebih kecil dari min 12, berarti 0,0 kan nggak dibawa tuh. Berarti kan nanti arah arsiranya ke sini. Daerahnya kalau nggak di kuadran 1, di kuadran 4, ya di kuadran 3 gitu. Nggak akan pernah ada di kuadran kedua gitu. Kuadran 2, ini kuadran ke-4, ini kuadran ketiga gitu ya. Jadi jawabannya udah pasti yang ini nih. Ya udah aja itu nggak usah dicek lagi yang B ya. Kan kita udah nemu jawabannya, yang ini bukan nih. Karena tadi kalau misalnya ke atas masih kuadran 2-nya ke bawah. Ini kuadran 2, ini kuadran 1 nih yang ini. Gitu ya. Jelas ya? Soal nomor 20. Jika 3P tambah 2Q sama dengan 11. Sini kita punya 3P ditambah 2Q sama dengan 11. Carilah 4 pangkat 3P. 4 pangkat 3P itu berarti 2 pangkat 2 kali 3P. Gitu ya. Dibagi 2 pangkat min 4Q. Ya, jadi ini gimana nih? 2 pangkat 2 kali 3P. Gitu ya. Nah, ini dikali tuh 2 kali 4Q. 4Q kan 2 kali 2Q, ya nggak? Nah, bentuk ini tuh ya sama aja kayak 2 dikali 2 kali 3P tambah 2Q. Kenapa bisa kayak gitu?
Ya iyalah kan kalau dikali mah pangkatnya tinggal dijumlahin ya. Nah 3P plus 2Q-nya kan tahu di sini. 3P plus 2Q-nya 11 ya. Jadi ini sama dengan 2 pangkat 2 kali 11. Nah 2 pangkat 2W berapa yang ini? 4 kan? Jadi ini 4 pangkat 11 gitu ya. Ada nggak jawabannya? Yang D nih ya. Nomor 20 itu jawabannya yang D.